Halo semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, Charles Lee. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 3 saham ya dari sektor gas dan minyak ya. Ada Medco, ada Akra, dan ada Begas. Kenapa saya bahas saham-saham ini? Karena menurut saya cukup berpotensi buat teman-teman. Silakan simak video ini sampai akhir ya. Buat teman-teman yang baru pertama kali mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang kami sampaikan melalui video-video yang kami buat bisa bermanfaat buat kawan-kawan semua untuk membantu pengambilan keputusan. Buat teman-teman yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang sampai sejauh ini. Oke, tanpa berpanjang lebar kita langsung masuk ke pembahasan ya. Untuk saham yang pertama ada Medco Energi Internasional Tbk atau Medco ya. Untuk Medco sendiri hari ini tanggal 11 Oktober 2022 mengalami koreksi tipis ya 0,51% ke level 975. Kalau teman-teman cek posisinya ini masih uptrend ya, walaupun secara minor kalau teman-teman cek ini masih berada di range antara 875 sampai dengan level 1000 ya. Ya, jadi beberapa kali menyentuh area level 1000 gagal break turun kembali kemudian tertahan di atas level 875 seperti itu. Kalau posisi EMA 50-nya sendiri ada di 855 ya. Sedangkan EMA 200-nya ada di 680-an. Jadi ini posisi EMA 50-nya di atas EMA 200 menunjukkan dia masih uptrend ya. Kemudian teman-teman cek ketika dia koreksi volumenya relatif kecil ya. Relatif kecil, kemudian garis MACD ini mulai mengarah ke bawah dan kalau dilihat ada potensi ya untuk Medco ini ada potensi dia retest resisten di level 1000 seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya ya dari Medco. Kalau saya coba cekkan ini Medco dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 itu jelas ada akumulasi ya oleh CC, NI, DX, Aset, dan KI seperti itu. Harga rata-rata masih di harga sekarang ya 975 sampai dengan level 980-an ya seperti itu. Kalau saya lihatkan yang per hari ini tanggal 11-nya, jadi koreksi hari ini itu tidak disertai dengan distribusi ya, melainkan dia ada akumulasi ini ya. Jadi 2 hari ini ya overall secara keseluruhan tanggal 10 dan tanggal 11 itu ada akumulasi. Untuk tanggal 11-nya ada akumulasi oleh Aset, NI, DR, RX, dan CS seperti itu. Jadi bagaimana potensinya? Kalau dilihat dari harga rata-rata masih di sekitar 975, 980 berarti di daerah dekat resist ya. Jadi ada potensi kalau misalnya beberapa broker ambil di area resist, maka ada potensi saham Medco ini untuk melanjutkan kenaikan. Dan kalau dilihat berdasarkan harga sekarang, kalau seandainya teman-teman mau entry pun sekarang harganya masih harga sama dengan harga beberapa broker ya yang akumulasi. Jadi menurut saya masih ada potensi untuk Medco ini diangkat atau minimal break dari resistance level psikologis di 1000 seperti itu. Nah, kalau seandainya dia break dari level 1000, apa yang harus dilakukan oleh teman-teman? Kalau menurut saya seandainya teman-teman masih punya atau sudah punya ya posisi, selama masih di atas garis EMA 50 atau minimal di range support sideways-nya ya di level 900 atau 875 masih cukup aman buat teman-teman untuk hold-nya. Tetapi kalau teman-teman misalnya entry ketika buy on breakout di level 1000, maka bisa pertimbangkan untuk cut loss apabila dia break dari level 1000. Tunggu kembali di area support EMA 200-nya ya di 850 sampai dengan area support 900 seperti itu. Tetapi itu kalau seandainya dia tidak mampu break dari level 1000. Kenapa?
Saya ulang ya. Karena kalau teman-teman cek beberapa brokernya itu ada ambil di harga sekarang ya 875, 880, jadi range-nya masih harga modal sekarang. Jadi ada potensi kalau beberapa broker ambil di area resist atau dekat-dekat resist, itu ada potensi dia breakout dari resistnya. Seperti itu. Itu untuk Medco. Kita coba ke saham kedua, ada Akra ya, atau AKR Porindo Tbk. Ini juga sama, minyak ya. Untuk Akra sendiri hari ini mengalami kenaikan tipis ya, 0,36% ke level 1410 ya. Kalau teman-teman cek posisi Akra ini belum bisa dikatakan dia break dari area resist 1400 seperti itu. Tetapi kalau teman-teman cek posisi EMA 50 dan EMA 200-nya, EMA 50 ada di 1285, sedangkan EMA 200-nya ada di 1070, 1060 ya. Posisi EMA 50 di atas EMA 200 menunjukkan dia masih trennya uptrend ya, seperti itu. Sekarang dia mencoba retest ke area resistnya 1400. Kalau teman-teman lihat 2 hari ini dengan candle hijau ya, candle hijau tipis ini, kemudian volumenya relatif stabil ya, relatif stabil, kemudian garis MACD juga masih mengarah ke atas, mengindikasikan apa ini ada potensi dia break dari area resistnya 1400. Kita coba konfirmasi ke broker summary-nya dari Akra ya. Akra kita coba cek 2 hari ya, tanggal 10 dengan tanggal 11-nya. Dengan value net kita coba cek, ini jelas ada akumulasi ya 2 hari ini oleh set P, AK, BB, aset, BD seperti itu. Harga rata-rata kalau teman-teman cek ini di under 1400 ya, 1380, 1390 ya. Jadi di area di bawah 1400 seperti itu. Sama halnya dengan Medco, kalau seandainya beberapa broker itu ambil di area dekat resist, maka ada potensi besar dia break dari resistennya. Kenapa? Resikonya seperti ini. Kalau teman-teman misalnya ambil di harga dekat resist, kalau seandainya teman-teman menilai bahwa resist tersebut itu cukup berat untuk di breakout ya, maka teman-teman tidak mungkin ambil di daerah resist. Teman-teman pasti akan ngambil ketika dia breakout, buy on breakout itu masih mungkin ya, seperti itu. Tetapi kalau brokernya itu berani ngambil di area resist, maka kemungkinan besar tinggal tunggu momentum apakah saham Akra ini akan mampu breakout dari level 1400 seperti itu. Jadi buat teman-teman yang santai ya, yang untuk swing trade ya, selama posisi Akra ini masih uptrend, maka teman-teman masih bisa untuk hold, itu masih bisa ya, seperti itu. Buat yang punya, buat yang belum punya terserah. Buat teman-teman bisa buy on breakout, bisa di atas 1400 atau ambil, mulai cicil ambil sekarang ya, kurang lebih harganya masih harga modal seperti itu. Itu untuk Akra, tapi minimal buat teman-teman ini saham yang cukup bagus ya. Di tengah IHSG-nya kita yang tertekan, dia posisinya trennya masih uptrend ya, dan masih dijaga seperti itu. Itu untuk Akra. Kita lanjut ke saham ketiga, ada Begas atau perusahaan gas negara Tbk. Hari ini mengalami koreksi ya, minus 1,37% ke level psikologis di 1800. Kalau teman-teman lihat kemarinnya dia mampu break ya di atas 1825 ya. Kemudian hari ini dia meretest kembali resisten yang sebelumnya resisten, sekarang menjadi support ya di 1800 seperti itu. Kalau posisi teman-teman melihat EMA 50-nya ada di 1760, sedangkan EMA 200-nya ada di level 1600 ya. Kalau teman-teman lihat volume ya, ketika kenaikan kemarin disertai dengan volumenya cukup tinggi, tetapi koreksi hari ini tidak disertai dengan volume atau volumenya mulai mengecil. Kemudian garis MACD ini mulai mengarah ke atas kembali, ada indikasi atau tekanan dorongan belinya
masih ada ya, seperti itu. Kita coba cek broker summary-nya untuk Pegas. Saya cekkan hari ini dulu ya, ketika dia koreksi. Apakah koreksi hari ini disertai dengan distribusi? Ternyata kalau teman-teman cek di sini cukup netral ya, tidak ada akumulasi maupun distribusi. Yang nampung ada set P, BK, RX, JS, CC, CS ya, dan OD. Yang jual ada DR, AT, YP, MG, dan AK. Kalau kita coba dari Senin ya, dari Senin ini jelas ada akumulasi ya, oleh set P, BK, CC, CS, AK. Harga rata-rata pun kalau teman-teman cek ini rata-rata di area 1800 ya, jadi dekat dengan area resistnya di sini ya, seperti itu. Nah, buat teman-teman, apa yang bisa dilakukan? Kalau buat teman-teman yang sudah punya, mungkin di let's say 1600, 1700, apa yang bisa dilakukan? Hold saja saham ini ya, seperti itu. Selama dia masih berada di atas 1800, maka teman-teman bisa hold. Buat teman-teman yang belum punya dan ingin punya atau ambil posisi, bisa pertimbangkan untuk entry ya di Pegas apabila dia masih berada di atas 1800. Biasanya seperti ini, ketika dia breakout dari level resist, dia akan menguji supportnya ya, seperti ini. Dia akan breakout, kemudian di retest ya, biasanya akan naik kembali seperti itu. Tetapi dalam case ini yang di sini dia gagal break, turun kembali seperti itu. Sama halnya seperti ini. Jadi dia breakout, kemudian ada momentumnya, dia pasti akan retest ke supportnya. Ini kan sebelumnya resist, sekarang menjadi support. Jadi di retest, kemudian dia perlahan-lahan mantul kembali. Ini sama halnya. Jadi ini breakout, kemudian dia retest dulu ya, mungkin masih berada di 1800-an, confirm dia sudah cukup valid ya, dia menjadi support, maka dia akan rally kembali seperti itu. Dan kemana sih arah pergerakannya? Ada potensi minimal ke 1900 sampai dengan area resist psikologis di 2000 seperti itu. Jadi teman-teman bisa masukkan ke watchlist 3 saham ini. Menurut saya cukup berpotensi, selain trennya masih uptrend ya, di tengah IHSG yang tertekan. 3 saham ini masih posisinya uptrend, teman-teman bisa masukkan ke watchlist. Oke, sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya, dan nantikan video analisa saham berikutnya. Oh ya, buat teman-teman, saya usahakan saya akan buat satu video lagi. Mungkin saya upload antara jam 8 atau jam 9 malam ini, yang akan membahas untuk pergerakan IHSG-nya, kemana arah pergerakannya. Pastikan teman-teman tonton dan jangan lupa like dan share. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.